Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Surya Ananta. Kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana cara mengolah pisang batu menjadi masakan ya. Jadi masakan pisang batu ini merupakan salah satu masakan khas di salah satu kabupaten di Bali, tepatnya di Kabupaten Jembrana ya. Jadi di sini sering sekali masyarakat mengolah pisang batu ini menjadi olahan masakan. Caranya yaitu pertama-tama pisang batu yang masih muda, tidak menggunakan yang sudah tua ya. Di sini menggunakan pisang batu yang masih muda. Ini pisangnya diiris-iris tipis seperti ini. Tipisnya kira-kira 3 mili ya, atau 5 mili juga bisa, tidak masalah. Jadi diiris tipis sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi teman-teman mau bikin seberapa banyak, jadi nanti disesuaikan ya. Ini contoh yang sudah diiris-iris, sudah diiris tipis ya. Setelah kita lakukan pengirisan pisang, nanti kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tahap untuk melakukan perebusan ya. Jadi nanti pisang-pisang ini akan kita rebus sampai matang menggunakan air mendidih ya. Ini berhubung saat ini saya mengolah ketika ada upacara ya. Jadi membuatnya cukup banyak, sekitar 3 tandan ya, 3 tandan pisang. Nah sekarang untuk proses perebusannya, pertama-tama untuk kunyit dipecah dulu ya sebelum pisangnya dimasukkan ke air. Jadi tujuannya kenapa diisi kunyit, agar nanti warna pisang yang sudah direbus tidak berubah menjadi warna hitam ya, seperti itu. Jadi tetap di awal kita harus menggunakan kunyit terlebih dahulu untuk menghindari warna menjadi warna hitam. Proses perebusannya ini membutuhkan waktu kurang lebih 20-30 menit ya. Jadi tergantung kondisi seberapa banyak kita bikin, jadi nanti disesuaikan ya. Nanti ciri-ciri pisang rebusan ini sudah matang yaitu ketika warnanya sudah berubah agak menjadi sedikit layu. Kemudian nanti kita bisa coba ambil satu biji atau satu potongnya, nanti kita coba potong menggunakan kuku ya. Sambil diaduk-aduk agar pisang yang berada di bawah bisa di atas, dan yang di atas juga bisa merata untuk proses perebusannya ya. Jadi seperti ini. Nanti bisa dicoba diambil satu, kemudian dirasakan jika sudah lembek atau sudah matang. Nanti proses perebusannya sudah selesai. Nanti tinggal kita kemudian kita tiriskan ya. Kita angkat dari air rebusan, kita angkat semuanya. Cukup harus hati-hati ya, karena ini airnya sangat panas. Setelah diangkat semua, nanti diisi air dingin. Sampai ini tujuannya diisi air dingin agar air panas yang terdapat pada pisang netral ya, menjadi dingin, dan pisangnya juga bisa kita pegang. Karena untuk selanjutnya nanti kita akan melakukan pemerasan ya. Jadi air pada pisang ini kita peras agar kandungan airnya menjadi sedikit
kita aduk-aduk dulu ya biar merata air dinginnya. Nah, sekarang kita lanjut ke proses pemerasan ya. Jadi pisangnya diaduk-aduk, diremas-remas tidak masalah, sampai hancur tidak masalah. Jadi pisangnya kita peras ya sampai kandungan airnya sisa sedikit ya. Jadi boleh diperas sekuat tenaga seperti kita membuat santan ya. Jadi seperti itu caranya, semuanya diperas. Kalau bisa dilakukan oleh beberapa orang ya, kalau membuatnya lumayan banyak, lebih baik dikerjakan oleh beberapa orang agar bisa cepat selesai ya. Salah satu tujuan juga kenapa harus diperas airnya sampai habis, untuk mencegah nanti adonan pisang ini agar tidak cepat basi ya. Karena jika mengandung banyak air maka adonan bisa cepat basi atau bisa menjadi boros dengan bumbu ya. Karena kalau bahannya mengandung banyak air itu pasti akan boros terhadap bumbu. Seperti itu. Nah, sekarang sudah selesai pemerasan, sudah habis. Selanjutnya kita akan lanjut ya, nanti lanjut ke tahap berikutnya. Nah, sekarang pisang yang sudah kita peras tadi kita gemburkan lagi ya, seperti ini. Kemudian nanti kita lakukan perajangan ya. Jadi pisangnya ini kita rajang kecil-kecil seperti ini. Tidak perlu terlalu halus, masih tetap kasar tidak masalah. Yang penting ukurannya sudah menjadi lebih kecil ya. Ini kita rajang, jadi semuanya kita rajang. Kejam mas, kejam. Yang seperti ini ya. Setelah dirajang seperti ini tidak usah diperas lagi ya. Jadi pemerasannya cukup di awal tadi saja. Untuk tahap selanjutnya kita akan mengisi bumbu untuk pisang ini ya. Jadi untuk proses pembumbuan kita sama saja prosesnya ketika membuat lawar-lawar yang lainnya ya. Jadi pisang ini pertama diisi kelapa parut dulu, kemudian baru diisi daging. Dagingnya menyesuaikan ya, tergantung kebutuhan, mau daging ayam boleh, daging babi boleh, daging kambing bisa, daging sapi juga bisa ya. Jadi nanti sebelum daging dan bumbunya itu dicampur ke pisang, sebelumnya daging dan bumbu diaduk terlebih dahulu ya. Jadi bumbu dan daging dicampur terlebih dahulu agar bumbunya bisa merata pada dagingnya ya. Jadi bumbu ini yang digunakan adalah bumbu khusus untuk membuat lawar ya, atau biasa disebut bumbu genep. Di dalam bahasa Bali namanya bumbu genep. Ini dicampur dulu bumbu dengan dagingnya semua, nanti disesuaikan jika sudah dirasa cukup garamnya, cabai dan lain-lainnya, baru kemudian dicampur bersama dengan pisang yang sudah kita rajang tadi ya. Seperti itu. Jadi itu sudah tahap akhir. Jangan lupa diisi buah lemo ya, pemerasan air lemo ya, jeruk lemo untuk menambah cita rasanya. Jadi seperti ini proses pencampuran bumbu dengan daging terlebih dahulu ya. Seperti itu.
Mohon maaf baterainya habis, jadi itu sudah tahap akhir ya. Jadi setelah adonan bumbu dan daging dirasa sudah cukup, selanjutnya adonan daging bisa dicampur dengan pisang, kemudian diaduk sampai merata. Biasanya kalau di Bali olahan bumbu ini menjadi lawar dibuat ketika ada upacara yadnya ya. Terima kasih teman-teman telah menonton. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, klik dan share ya.